Tahun pertama surah kedua Al-Baqarah ayat 184 sampai dengan 185. Allah menyampaikan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan satu aw 'ala safar, dua fa'idatu min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, tiga fidyatun ta'amu miskin. Tapi belum selesai, faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, saya pandang tidak semua hamba-hambaku mampu berpuasa. Ada di antara mereka yang tidak punya kemampuan. Ini terbagi kepada tiga golongan, kata Allah. Yang golongan pertama, teman-teman sekalian, yang memang divonis sakit. Pemangkanan itu maridah. Sakit di sini, sakitnya memang divonis secara medis, tak mungkin berpuasa. Kalau berpuasa, bisa memperparah penyakitnya. Bukan sakit biasa. Ya, ke Iris misalnya kan tiba-tiba buka puasa, atau ke saya buka puasa, bukan itu maksudnya. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, makna sakit ini juga dikiaskan kepada sakit. Jadi dia nggak sakit fisik. Cuma seperti orang sakit nggak bisa puasa. Siapa di antaranya ibu hamil dan atau menyusui? Ibu hamil dan atau menyusui. Jadi kalau khawatir ibu hamil, ibu menyusui, dia butuh 2.200 sampai 2.600 kalori. Ya khawatir kekurangan karena kandungan dia lemah di situ. Karena khawatir. Kalau khawatir pada dirinya saja, maka dia boleh berbuka. Silakan buka. Gak usah puasa. Nanti di luar Ramadan dia qada. Dia qada. Kalau khawatir kepada bayinya bukan kepada ibunya, sebetulnya bisa puasa tapi khawatir bayinya. Maka di sini ada dua pendapat. Kata Imam Syafi'i, dia qada setelah Ramadan dan tambah dengan kafarat memberikan makan fidyah maksudnya. Ya fidyah untuk satu orang miskin. Imam yang lain mengatakan, cuma ada satu saja. Ya sudah, kalau usah ada kafarat yang lain, cuma diqada saja karena sama dengan hukum yang lainnya, dia enggak puasa, silakan dia qada. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, au ala safar, perjalanan jauh. Perjalanan jauh ini yang dimaksudkan, ada yang memandang dua hal. Satu dari segi jarak, ya masafah. Orang dulu memaknainya 82 kilo. Orang sekarang memaknainya dengan perjalanan yang sekiranya bisa mengabulkan zona waktu. Ya, jadi zona waktunya berubah dengan cepat. Baru terbang 3 jam sudah gelap. 3 jam lagi, misalnya terang lagi. Kan? Kalau seperti itu dipahami nanti ada puasa singkat, maka yang punya uang tinggal terbang. Kalau 10 hari sudah selesai 30 hari kan puasanya. Terbang sini buka, terbang sini puasa lagi. Terbang sini sahur puasa lagi, buka lagi. Maka pada yang seperti ini dia buka. Atau yang kedua masyaqqah. Masyaqqah itu kadang kesulitan. Karena dia sedang perjalanan, sulit dia. Ya, capek berat. Pernah ada seorang laki-laki di perjalanan Nabi, tiba-tiba dia kelelahan di bawah pohon. Lelah, capek, kasihan. Nabi turun. Kata Nabi katakan, kenapa kamu mati kan? Kata orang ini anak sha'im, saya puasa. Kata Nabi, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak bagus kamu puasa di jalan yang kamu nggak kuat di situ karena berat. Bukan karena jalannya, karena sulitnya. Anda kalau sekarang pulang ke Indonesia, ke Jakarta, misal Anda dari Jakarta ke Bekasi dengan Jakarta ke Semarang, jauh mana? Semarang kan? Anda berangkat jam 12 dari Jakarta, ada yang ke Semarang ke Bekasi. Ke Semarang pakai pesawat, ke Bekasi pakai beca. Sampai mana? Ke Bekasi, beca. Oh, layu lagi kena macet lagi. Boleh sini mau naik tol beca kayu nggak bisa. Tadi mau beca, kan? Nggak bisa keluar, lebih capek lagi. Nah, apa persoalannya? Karena masyarakat kesulitan dia boleh berbuka. Nah, kemudian yang ketiga, ini masuk pada pertanyaan ini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, yang dirasakan berat pada saat itu untuk berpuasa. Berat, karena memang apa yang sedang dia tempuh ada masalah kehidupannya dan berat pada saat itu untuk menunaikannya. Kalau memang dipandang betul-betul berat, dia tak mampu, sama sekali tidak bisa, maka boleh pada saat itu kemudian dia berbuka. Boleh. Kalau memang dipandang pada saat itu benar-benar dan terkait dengan masalah hidup dia, yang lebih besar lagi, maka silakan nanti wa antasumu khairul lakum, jangan dulu fidyah. Kalau dipandang mampu mengganti, kemudian saja ganti. Tapi kalau secara medis dia memang nggak bisa puasa selama hidupnya, nggak bisa sama sekali. Fisiknya nggak bisa, dia lumpuh atau sedang terapi atau sedang mengatasi persoalan hidup misalnya, atau koma misalnya, nggak bangun-bangun. Ya ada yang seperti itu di Timur Tengah sekarang ada perempuan 25 tahun koma, bangun lagi. Ya kalau sudah bangun begitu nggak luar biasa gitu, nggak bisa orang seperti itu dikolok berapa setengahnya. Maka kalau yang seperti itu dia nggak mampu dipandang secara medis, maka silakan ganti dengan fidyah, nggak usah ganti puasa di kemudian hari. Jadi kalau kondisinya memang betul-betul nggak bisa dia puasa, dia boleh berbuka dan dia ganti di kemudian hari. Tapi kalau memang itu hanya kekhawatiran saja, maka bisa ditempuh cara yang kedua seperti pertanyaan pernah muncul 2 tahun lalu. Bagaimana caranya? Tunjukkan bahwa dengan puasa itu justru energi kita lebih bertambah, lebih semangat. Bukan karena bisa puasa perang badan, bukan tidur. Nabi saat puasa perang badan, beraktivitas, perangkat kerja macam-macam. Maka Anda tunjukkan. Bahkan kalau bisa, effort Anda tuh effortnya tunjukkan 2 kali lipat sehingga orang paham. Bos Anda malah mengatakan bisa nggak tiap Ramadan? Tunjukin lebih semangat lagi. Jam 7 masuk kantor, jam 6 Anda datang. Buktikan. Kalau Anda buktikan Anda kuat, Anda semangat dan sebagainya, dia akan lihat. Gak ada alasan bagi dia menjalankan. Dan itu pernah saya sampaikan pada kawan saya di Jepang, dan dia praktekkan begitu, dipraktekkan, manajernya malu sendiri. Awalnya malah nggak bisa. Kamu bisa ngomong, nggak sempurna pekerjaan sih, kamu tunjukkan. Jam berapa masuk kantor? Jam 8 datang dia beli. Kalau perlu tungguin sampai manajer datang, orang banget. Kerja kerjain. Kalau kamu yang lain pulang, kamu nungguin. Tunjukkan pada dia dengan puasa, kamu lebih kuat. Begitu sudah kelihatan makin bagus, besoknya nanya. Kalau bisa mau puasanya besok. Ada puasa. Saya kira itu solusi yang paling bagus ya. Dan tampilkan dengan bijak. Perang sampai 16 ayat 125. Kalau ada orang belum tahu, jangan dimarahin. Dia tahu. Karena orang belum tahu di depan. Capek kan? Terangkan dengan baik, masuk dengan hikmah. Begitu paham dengan hikmah, kita bisa menggunakan dengan baik. Karena masalah seperti ini tidak juga pelik teman-teman. Sederhana kadang-kadang, cuma kalau cara menjelaskannya tidak bagus, jadi konflik. Ada orang sholat di Sabtu di Indonesia, susah merapatkan barisan.
Imamnya meluruskan tidak bagus caranya. Pak, coba rapat ya. Bapak ini apa nggak paham rapat? Dia tuh, kamu siapa di sini? Sudah 10 tahun di sini. Padahal masih baru 5 tahun di bawah. Tapi kalau kita caranya bagus kan enak, Pak. Silakan dirapatkan. Biasa aja lah ngurus masing-masing. Oh gitu. Gak apa-apa kalau mau rapat, apa jadi imam aja. Imam tuh gak usah rapatkan gitu. Ya saya ngomong gitu. Nah, seperti itu enak jalannya. Sekali lagi, logam yang lain. Ada yang lain? Baik, yang lain. Itu udah banyak pertanyaan yang masuk. Selanjutnya, mungkin yang penting juga ya, walaupun agak kecil terkait dengan Ramadan. Ini bagi yang tinggal di sini, saya pernah membaca hadis ya, yang ketika makan daging menjadi halal dengan Bismillah asbab. Ya, seorang Ansor datang temu dan memberikan daging dan beliau bertanya pada Rasul. Mungkin intinya, bolehkah hal maksudnya terkait dengan daging yang tidak disembelih dengan tadi baca basmalah itu bolehkah tidak dimakan dengan tadi baca basmalah? Dan juga mungkin yang sedikit berkaitan itu tentang jadi ada restoran misalnya itu ada baginya gitu. Nah, itu bagaimana? Baik teman-teman, Quran surah ke-5 ayat ke-3 paling kanan sudah pas, kemudian sebelumnya Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 173 paling tinggi pertengahan. Fokus baik-baik teman-teman. Yang kedua, sebelum ayat ini saya sampaikan, Anda mesti teliti sekali untuk belajar hadis. Hadis tidak bisa dipahami dengan terjemahan, termasuk juga Al-Quran. Harus ada ilmunya. Nanti ada ilmu Quran, ada ilmu hadis dengan mustalah hadis. Ada asbabun nuzul sebab kenapa turun, ada asbabul wurud sebab kenapa Nabi menyampaikan itu. Kondisinya bisa beda-beda. Dalam kondisi yang normal, maka Allah sampaikan beberapa yang diharamkan. Hati-hati, ya. Sepakat para ulama, kemudian teman-teman kalimat alaikumul maitat wa lahmul khinzir. Ya, kemudian ada kalimat wa ma uhilla li ghairi rabbi. Di Al-Baqarah wa ma uhilla bihi li ghairillah. Hati-hati, kata Allah diharamkan bagi kalian beberapa jenis-jenis yang berikut ini. Cuma sedikit, jangan yang halal semua. Kalau ada yang halal, kenapa cari yang haram? Kalau ada yang halal, kenapa cari yang haram? Haram itu sifatnya ujian untuk menguji keimanan kita kepada Allah. Ya kalau Anda memang iman itu kan seperti cinta, dua-duanya untuk pembuktian. Jadi kalau tidak ada pembuktian, apa bukti cinta Anda kepada Allah? Makanya ketika Anda mengatakan cinta pada Allah, Allah minta buktinya. Buka Quran surah ke-3 ayat ke-31 paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad kalau kalian cinta kepada Allah, serius cintanya, buktikan cinta itu. Ikuti tuntunan Nabi. Ya, kita cinta pada Allah beriman, bukti imannya apa? Amal soleh. Anda kan cinta dengan pasangan, ada buktinya. Jangan percaya akhwat-akhwat perempuan-perempuan yang belum menikah. Jangan percaya kalau ada mereka yang mengatakan saya dicintai. Jangan percaya. Katakan padanya, buktikan kata-kata cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Butuh bukti. Aku nggak butuh motor bos seperti Dilan membawa boncengan kawannya. Yang dibutuhkan BPKB kita. Apa itu BPKB? Buku pernikahan kita butuh. Sama dalam iman juga begitu, butuh pembuktian. Makanya pembuktiannya ada halal, ada haram, ada perintah, ada larangan. Kan begitu diperintahkan kerjakan, dilarang tinggalkan, sederhana. Very easy. Ya, do it or leave it. Kerjakan atau tinggalkan, sudah selesai. Kata Allah ini yang halal, tinggalkan. Ini yang halal, sudah diganti. Apa yang disebutkan yang halal yang disembeli karena selain asma Allah, sembeli aja. Ya, ayam halal, tapi kalau disembeli bukan karena nama Allah, ya halal jadinya. Sudah kambing halal, disembeli bukan karena nama Allah, haram jadinya. Ada juga yang sudah haram kalau disembeli pakai bismillah pun haram juga. Babi misalnya. Udah mau pakai bismillah untuk masa astagfirullah kan oke. Astagfirullah bismillahirrahmanirrahim. Oh, haram. Tapi kalau bicara haram, ya, paham ya? Jadi yang pertama, tidak berubah status sesuatu yang haram dengan mengucapkan bismillah. Nah, kecuali dalam kondisi hadis tadi, dalam kondisi darurat. Darurat dalam fikih punya kaidah sendiri namanya al-darurat tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu yang punya haram menjadi halal. Karena sebab darurat. Bahkan yang halal menjadi haram karena keadaan darurat. Ada, misal menikah itu halal. Tapi dalam kondisi darurat, misalnya pasangan diketahui menggolimi pasangan yang lain. Misalnya, suami selingkuh oleh istri, mengancam nyawa, melarang ibadah. Hakikatnya halal, tapi ketika menjadi darurat, dia darurat bagi istrinya, haram ketika menikahi. Hukumnya bukan cerai lagi, fasah. Dipisahkan oleh hakim, fasah. Fasah itu sama dengan talak 3 hukum. Pisahkan. Dengan syarat nanti kalau dia sudah bisa menjadi baik, baru ditinjau kembali. Nah, ada yang haram, haram mutlak. Babi misalnya, haram, mutlak haram. Anda sedang berada di depan, mereka kecil sekali. Tiba-tiba sedang tugas ke daerah itu, ayam gak ada, kambing gak ada, yang halal kan apa? Yang ada senang babi. Sehari makan, 2 hari mulai lapar, 3 hari kelaparan. Pertanyaan saya, dalam kondisi begitu boleh nggak makan babi? Tidak, babi besar begitu nggak bisa. Beli dulu, kemudian dagingnya ambil sebagian, boleh. Baru Anda makan menghilangkan lapar dengan baca Bismillah, itu yang disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Bukan untuk menikmati, tapi untuk menghilangkan lapar, bukan menikmati. Enak juga ya. Hilang lapar Anda selesai. Nah, sambil Anda menghilangkan lapar itu cari yang halal, berangkat, calling teman. Ya, calling teman, bukti-bukti jangan dipakai. Calling, sampaikan. Tiba-tiba Anda menemukan ayam. Babi ada, ayam sudah ada. Apa masih boleh makan babi? Tidak, sudah haram hukumnya. Ganti makan ayam pada saat itu, sembelih ayamnya. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jelas di sini?
Baik, jadi teman-teman sekalian, itulah hukumnya dan terkait dengan hadis yang disampaikan tadi. Kalau restoran Ustaz bagaimana di Jepang? Kalian juga masak babi, nyetan ikan, apakah dimasak di tungku yang sama atau tidak? Pancinya sama atau tidak? Memang kadang hidangannya berbeda. Ini ada babi, ini ada ayam, rasa babi. Bisa. Karena apa? Kuahnya dari situ, bisa, ya kan? Ini apa? Tungkunya dimasak yang sama, coba lihat. Kalau meragukan, tanya dulu. Ragukan itu banyak tinggalkan dulu, ragukan tanya, coba namanya. Ya, arba'in wa hadis yang bilang, innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Ada yang halal jelas, yang haram jelas. Dua-duanya nggak jelas, tanyakan dulu. Pak, ini dimasaknya bagaimana? Masaknya berbeda Pak, kalau babi itu sebelah sana. Ini yang masaknya juga lain. Kalau yang ayam, ini yang muslim. Hidangannya begini, cucinya begini, ini halal Pak, insya Allah. Maka silakan nikmati. Tapi kalau Anda masih ragu misalnya, kelihatannya bercampur, bolak-balik gini-gini, sudah tinggalkan pemerintah kesyubhan. Maka Islam doa lagi hidup di ini. Kalau dia bisa menjawabnya cari yang halal, maka selamatlah keagamaannya dan selamat kehormatannya. Jelas ya? Yang halal-halal itu yang di laut-laut itu paling enak. Di Jepang kan banyak laut-laut. Itu yang paling enak. Ya? Al-hillu. Awas hati-hati, tahur ma'u wal-hillu maitatuhu. Ya, di laut itu airnya itu suci dan semua bahkan bangkai ikannya pun halal untuk dimakan. Boleh silakan. Ustaz, bagaimana kalau bagi laut apakah boleh juga? Nah, yang haram ya di laut itu cuma kucing.